Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara di sepanjang hari ini, sehingga dalam perjalanan saudara di sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seseorang yang bertanya kepada dia dengan pertanyaan seperti ini, "Tuhan,
sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lalu kemudian dari sana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara, sebelum kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya rindu sebentar kita merenung. Hari ini kembali kita akan melaksanakan segala kegiatan kita. Saudara akan melanjutkan bisnis saudara, mengembangkan usaha saudara. Saudara akan bekerja, meniti karir, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini adalah apa akhir dari semuanya ini. Dalam bisnis saudara, kerjakanlah yang terbaik, capailah yang terbaik. Dalam saudara meraih masa depan, kerjakanlah yang terbaik dan gapailah yang terbaik. Tetapi saya mau kita merenung sebentar. Akhir dari semuanya ini apa? Kematian. Dan kita akan meninggalkan semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, mari kita merenung bersama, sadar bersama bahwa akhir dari semuanya ini adalah kematian. Jika demikian, berarti bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Kita perlu berusaha, kita perlu berjuang melakukan yang terbaik. Tapi kita juga perlu berpikir bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita mengakhiri semuanya. Itulah yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara. Di mana ada orang yang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Di dunia ini kita mengerjakan yang terbaik, dan setelah kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, yang kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam firman Allah jelas ditegaskan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan, hanya Yesuslah jalan ke sorga. Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah pintu, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Hanya dia yang pernah datang dari sorga dan kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika murid itu bertanya kepada dia, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saya rindu kita merenung saudara. Apakah saya dan saudara akan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka Yesus seringkali juga menegaskan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahkan di ayat 30 dikatakan saudara bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya ada orang-orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Ada orang yang mengalami keselamatan, tapi ada orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita akan menjadi bagian orang yang diselamatkan? Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang kehidupan setelah kematian, saudara. Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang hari esok setelah kita meninggalkan dunia ini. Tapi lihat saudara, di ayat 27 dikatakan di sana, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, perhatikan saudara. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang yang tidak akan diselamatkan saudara akan mengalami penderitaan kekal, di mana mereka akan mengalami penderitaan, di mana di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Apakah saudara pernah melihat orang yang mengalami sakit dan saking sakitnya giginya gemeretak? Saya pernah melihat saudara, di mana ada seorang ibu yang mengalami keracunan kandungan. Saat saya mendoakan dia menggigit giginya, bahkan lidahnya sempat dia gigit hampir putus. Lalu kemudian saya mendengar giginya gemeretakan sampai gigi itu hampir putus saudara. Kenapa? Karena sangat sakitnya dia rasa, dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau kita merenung bersama saudara. Apakah dari antara sedikit orang yang diselamatkan
kita menjadi bagian orang yang diselamatkan? Apakah kita akan menjadi yang terdahulu sekarang, bahkan sampai seterusnya, sampai kita mengakhiri kehidupan kita, kita tetap menjadi yang terdahulu di dalam Tuhan? Ataukah kita sekarang sudah menjadi yang terkemudian? Biarlah pagi hari ini, saudara, kita memastikan supaya kita beroleh keselamatan, ada kepastian keselamatan yang kita alami di dalam Yesus. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahwa dia datang ke dunia untuk menebus saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, maka sebenarnya saudara orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi kepercayaan itu bukan sekedar perkataan, saudara. Kepercayaan atau iman kita kepada Yesus harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu yang saya ingin kita lihat. Kembali di ayat 24 itu, setelah di ayat 23, ada yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24, Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus menegaskan, saudara, sebagai jawaban kepada pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, dia berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Siapakah pintu itu yang dimaksudkan? Dirinya sendiri. Jalan ke sorga itu disebut sebagai pintu yang sesak. Artinya tidak gampang untuk dijalani. Itu sebabnya butuh berjuang, karena pintu itu sempit. Pintu itu dikatakan sesak untuk dilalui. Butuh perjuangan. Artinya, saudara, bahwa iman kita kepada Yesuslah yang menyelamatkan, tapi dalam perjalanan hidup kita membuktikan iman kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada perjuangan untuk berjalan di jalan itu. Dia adalah jalan. Bagaimana kita berjalan dalam kebenarannya butuh perjuangan. Ada kesulitan, ada kesesakan untuk berjalan di jalan itu. Saudara-saudara, ketika saudara menjalankan bisnis saudara, di sana saudara akan menghadapi tantangan untuk melaksanakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, saudara harus buktikan saudara berjalan dalam kebenarannya. Ketika saudara punya kesempatan untuk korupsi, saudara tidak akan melakukan korupsi, karena saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Karena bagi saudara, sorga lebih penting daripada keuntungan di dunia ini. Karena segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Yang akan kita peroleh sampai kekekalan nanti adalah sorga yang mulia. Itu sebabnya berjalanlah, berjuanglah berjalan di jalan yang sesak itu, saudara. Di jalan kebenarannya. Berjuanglah. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun sesak, berjuanglah, saudaraku. Berjuanglah. Lakukan pekerjaan saudara yang terbaik, lakukan bisnis saudara yang terbaik. Buktikan saudara sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, dalam saudara mengembangkan bisnis saudara, dalam saudara mengembangkan usaha saudara, kerjakan yang terbaik, yang seturut firman Allah. Itulah yang dimaksudkan berjuang berjalan di pintu yang sesak itu. Kemudian jawaban yang kedua di ayat 25 dikatakan, saudara, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenapa perlu berjuang? Selain pintu itu pintu yang sesak untuk dilalui, tapi pintu itulah yang menuju keselamatan. Kenapa perlu berjuang, saudara? Karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Ada waktunya pintu itu akan tertutup. Waktu tidak ada lagi. Ada begitu banyak orang mengulur-ulur waktu untuk datang, untuk mengiring Tuhan, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar, saudara, waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Dan kalau waktu itu sudah berakhir, kita tidak akan pernah bisa mengulang sampai kapanpun. Satu kali, saudara, saya menginjil kepada seorang bapak.
untuk mengajak dia datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja. Dan dia berjanji, karena waktu itu akhir tahun, dia berjanji, nanti di tahun baru aku janji aku datang. Lalu kemudian aku tunggu di tahun baru, istrinya berkata, katanya minggu depan dia akan datang. Dan ketika berjalan hari demi hari, saudara, saya ingat sekali, tepat di hari Sabtu, sebelum hari Minggu dia janji datang itu, tepat di hari Sabtu, dia meninggal karena serangan jantung. Padahal minggu sebelumnya seharusnya dia sudah datang. Tetapi ketika dia tidak tepat janji, dia mengulur 1 minggu lagi, di hari Sabtunya dia meninggal. Saudara, ketika pintu ini itu ditutup, tidak akan ada kesempatan lagi. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, berjalanlah di pintu itu, masuk melalui pintu itu, berjalan di jalan itu, berjalanlah di jalan kebenaran. Ada banyak kesempatan untuk saudara dapat keuntungan ketika saudara main curang dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara. Berjalanlah di jalan kebenaran, karena ada waktu pintu itu akan ditutup. Lalu yang terakhir di ayat 28 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lalu kemudian ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa kita perlu berjuang, saudara? Karena ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan ada orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya kita harus tetap menjadi yang terdahulu, kita tetap harus menjadi yang terdepan. Itu sebabnya berjuanglah, masuk melalui pintu itu, berjuanglah, berjalan di jalan itu. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur pagi hari ini. Sedikit sajakah orang diselamatkan? Sekalipun sedikit orang yang diselamatkan, biarlah saya dan saudara menjadi bagian orang yang diselamatkan. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan kita berjalan di jalan kebenarannya, sekalipun jalan itu sesat. Dengan kita berjuang berjalan di jalan itu, karena ada waktu pintu itu akan ditutup, saudara. Karena ada waktu yang terdepan menjadi yang terkemudian menjadi yang terdepan. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdepan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Tetapi ingat, dalam perjalanan hidup kita bukan hanya memperjuangkan hidup di dunia ini, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah berjalanlah dalam kebenaran, dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan setiap hari berjalan di jalan yang benar, supaya kita tetap berjalan menuju ke jalan, ke tujuan yang benar, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan, saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala kegiatan saudara, dalam bisnis saudara, kerjakan yang terbaik. Tetapi ingat, sebenarnya tujuan kita adalah kekekalan. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama, saudara, dan ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama, saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka.
Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan.
Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjaga melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.